warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Rais sebagai guru PAI Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencipta Allah. Penciptaan Allah. Apa saja nih penciptaan Allah? Ciptaan Allah. Yang pertama, kita ketahui bahwasanya alam yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di bumi ataupun di langit, itu seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kayak bumi, matahari, bintang, langit, pegunungan, hewan, seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan pepohonan yang besar, yang tinggi, yang kecil, atau misalnya hewan yang kecil, hewan yang besar? Siapa penciptanya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah itu disebut Al-Khaliq. Al-Khaliq itu pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini. Ya. Nah, oleh karena itu, anak-anak, sebagaimana ayat Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan Allah ciptakan jin dan manusia semata-mata hanyalah untuk beribadah. Ya, maka kalau misalnya anak-anak kalau misalnya tidak beribadah, berarti tidak taat sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah itu kan menciptakan kita semua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ya, rukun iman. Baik. Tadi kan sudah jelas bahwasanya Allah itu adalah pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita wajib beribadah, kita wajib taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita berbicara tentang rukun iman. Ada yang tahu belum di sini anak-anak? Anak-anak kelas 1 sudah pada tahu belum? Ada berapa rukun iman? Ada yang tahu? Rukun iman itu seluruhnya ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah. Bagaimana nih wujud kita iman kepada Allah? Yaitu dengan cara kita percaya, dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu sebagai bukti wujud kita iman kepada Allah. Kalau misalnya anak-anak di sini tidak melaksanakan sholat, tidak beribadah, tidak membantu orang tua, berarti itu tidak beriman kepada Allah. Ya, mau nggak anak-anak di sini masuk surga? Pasti mau ya, karena di surga itu enak. Ya, mau coklat bisa, mau permen bisa, jajanan banyak di surga. Ya, oleh karena itu, kalau misalnya kalian menginginkan masuk surga, maka harus beriman kepada Allah. Pak, apa itu iman? Oh ya, iman itu adalah percaya. Rukun iman. Ya, rukun iman itu adalah dasar, dan iman adalah percaya. Yakni bahwasanya kita harus percaya terhadap rukun iman. Iman kepada Allah berarti percaya sama adanya Allah. Ya, harus taat terhadap perintah-perintah Allah, karena siapa saja di antara kita yang taat terhadap perintah Allah dan beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan kepada kita surga. Semuanya pengen masuk surga? Pasti pengen ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita semua bisa berkumpul di surganya nanti ya. Selanjutnya, yang kedua,
iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat diciptakan dari nur. Apa itu nur? Nur adalah cahaya. Malaikat sama kita tidak bisa dilihat. Ataupun misalnya malaikat tidak bisa kita raba. Karena malaikat itu disebut juga dengan makhluk gaib. Artinya yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, ataupun misalnya tidak bisa diterawang ya. Selanjutnya, malaikat sangat patuh terhadap perintah-perintah Allah ya. Bahkan malaikat itu tidak pernah membantah terhadap perintah Allah, atau misalnya tidak pernah pula malaikat berbuat dosa. Ya, kita wajib percaya adanya malaikat ya. Malaikat itu seluruhnya yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama, Jibril, malaikat Jibril. Apa tugasnya malaikat Jibril? Malaikat Jibril tugasnya yaitu menurunkan wahyu ya. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugasnya malaikat Mikail? Yaitu menurunkan hujan dan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Yaitu meniup sangsakala. Ya. Yang keempat, Izrail, malaikat pencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar. Apa tugasnya? Memeriksa manusia di alam kubur. Nanti kalau misalnya kita mau mati atau kita mati, diperiksa nih sama malaikat Munkar. Yang selanjutnya malaikat Nakir. Apa tugasnya? Memeriksa manusia di alam kubur juga. Nah, nanti Munkar sama Nakir itu bekerja sama memeriksa manusia di alam kubur. Selanjutnya malaikat Rokib. Apa tugasnya malaikat Rokib? Mencatat perbuatan baik ya. Kalau misalnya kita berbuat baik, maka dicatat oleh malaikat Rokib. Yang selanjutnya malaikat Atid, mencatat perbuatan amal jahat. Kalau misalnya kita jahat, dicatat oleh malaikat Atid. Yang kesembilan, malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Dan yang terakhir adalah malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Nah, kita sebagai umat muslim, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala harus tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, serta harus mengakui atau mengetahui jumlah malaikat itu ada 10. Oke? Yes. Selanjutnya, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini bahwa seluruh umat manusia memiliki pegangan hidup ya. Dan yang ketiga ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab suci. Kitab suci yang berisi petunjuk bagi manusia, bagi kita semua ya. Petunjuk hidup di dunia, petunjuk ibadah kepada Allah. Kitab suci itu diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Rasul mengajarkan kitab suci kepada umatnya ya. Dan nama-nama kitab suci itu ada 4. 1, Jabur. 1 apa? Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Apa? 1 Jabur, yang kedua Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada siapa? Ada yang tahu nggak? Diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan pegangan kita semua ya, yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Terus Al-Quran memberi petunjuk keselamatan hidup umat Islam wajib percaya kepada Allah. Jadi sebagaimana Al-Quran ini merupakan pegangan kita semua, kita sebagai umat manusia wajib tunduk patuh terhadap perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan sumber ajaran umat Islam. Dan siapa saja di antara kita yang membaca Al-Quran, maka Allah janjikan akan mendapat pahala. Oke, nah tadi penjelasan tentang
rukun iman yang ketiga yaitu berbicara tentang kitab-kitab Allah. Yang pertama apa tadi? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, baik anak-anak. Untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian ya. Jangan terlalu banyak, cukup aja lah sedikit ya. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang Bapak sampaikan ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kalian sehat selalu serta diberkahi. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe YouTube-nya SD Sedunia. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa subrek ya, subrek. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.